Hari ini aku mau ajak kalian keliling apartemen aku yang baru aja selesai direnovasi. Setelah setahun lebih aku tinggal di apartemen yang sangat berantakan, akhirnya aku berhasil melaksanakan renovasi sampai apartemen aku bisa serapi ini. Yuk langsung aja kita mulai apartemen turnya. Pertama, saat kita masuk, di sebelah kiri sini ada lemari serbaguna full wall. Awalnya aku pengen ini jadi lemari sepatu aja, cuma karena aku nggak ada tempat buat naruh koper kayak vacuum cleaner, perintilan, jadi aku buat layoutnya jadi seperti ini. Kalau tinggal di apartemen kecil kayak aku gini, kayaknya nggak ada yang namanya kebanyakan storage, ya nggak sih? Kemudian di sebelah kanannya ada dapur kecil dengan konsep open kayak begini. Di sini niatnya aku mau naruh mesin cuci, tapi karena aku masih mikir-mikir jadi belum aku beli. Favorit aku di area ini tuh lightingnya, karena aku suka masak dan sebenarnya ada niatan bikin video masak-masak untuk di platform sebelah. Jadi lighting kayak gini bakal bikin videonya jadi lebih clear. Ini dia lightingnya, lumayan bagus kan? Kalau kalian lihat di belakang aku, ini adalah kulkas dan di atas itu pantry-nya, isinya makanan. Dan kulkas ini tuh dia gabung bareng sama walk-in closet aku. Area walk-in closet ini adalah yang paling vital di apartemenku, karena kedepannya semua video review makeup aku bakal berlokasi di vanity ini. Again, lightingnya bagus banget ya buat selera aku. Jadi aku nggak perlu setting-setting lighting tambahan lagi di sini. Kalian lihat di sini ada koleksi buku aku, koleksi parfum, kosmetik aku yang aku sering pakai. Di belakang pintu ini itu sebenarnya adalah kamar mandi. Cuma kamar mandi itu nggak ada yang aku ubah. Cuma kayak bener-benerin aja dan nggak begitu cantik, makanya kita skip aja. Kalau kalian lihat, ini ada lemari yang beda sendiri konsep dan warnanya, karena ini adalah lemari IKEA yang pertama kali aku beli dulu banget waktu aku mulai hidup mandiri. Lemari ini bersejarah banget buat aku karena ini tuh kayak simbol perubahan di hidup aku. Makanya aku minta ke kontraktornya untuk repurpose lemari ini dan jadilah seperti ini. Kita lanjut ke area bedroom. Kalau kalian bisa nebak, memang aku konsepin apartemen ini dengan tema Japandi yang cozy. Pakai aksen hijau dan lampu-lampu LED. Aku buat lampu di headboard ini biar suasana malam tuh jadi lebih santai. Sambil kerja di meja itu, dengan lampu hangat dari headboard ini, jadinya nyaman banget sih. Mejaku dikuasai sama yang mulia, Mio Valentino. Tadinya Hachi juga ada di sini, cuma dia lagi ngumpet. Untuk area TV, yang spesial buat aku tuh cuma Nintendo-nya aja, karena aku kurang suka nonton, jadi cuma suka main game Nintendo aja. Dan emang sampai sekarang masih agak berantakan, masih ada kontainer, box-box. Itu karena aku masih lagi mencari tangga kecil buat nyimpan barang-barang berserakan ini di atas lemari aku. Oh, kirain dia mau nyamperin. Oke, teman-teman. Jadi yang kalian lihat tadi itu adalah hasil perjuangan aku sampai aku harus stop ngonten selama berbulan-bulan. Kayak ada kali hampir setahun aku nggak ngonten ya, karena ya emang selama ini aku tinggal di apartemen yang ya aku bilang sih kurang layak ya, karena satu aku nggak ada dapur, terus dua kasurnya tuh udah kasur lama banget, kayak aku tidur aja nggak nyaman, terus juga aku nggak ada meja buat aku kerja, buat aku syuting. Makanya kalau kalian lihat video-video aku ke belakang itu emang agak nggak konsisten. Aku udah tambah lighting sampai 3 biji, itu nggak ngaruh separah itu. Dan selain itu aku juga nyisihin banyak uang aku, karena emang renovasi kayak gini buat aku itu
makan uang yang nggak sedikit. Akhirnya aku nggak ada budget lebih untuk beli-beli kosmetik kecil-kecil untuk nyoba-nyoba, itu nggak ada. Emang semuanya aku alokasiin untuk renovasi ini. Dan kalau boleh jujur, aku tuh benar-benar pertama kali melaksanakan proyek renovasi kayak gini. Dan selama aku hiatus dari dunia perkontenan ini, aku tuh ngerasa aku lebih dewasa. Nggak cuma mencari uang, aku bisa mengelola itu. Terus aku juga bisa pilih-pilih prioritas yang mana. Akhirnya aku bisa menentukan style yang aku suka tuh seperti apa sih. Karena dulu biasanya ya semua aku udah terima jadi, semua aku pasti dipilihin. Bener-bener baru kali ini aku bisa milih untuk diriku sendiri. Dan rasanya tuh puas gitu loh. Dan selama proses renovasi ini aku juga akhirnya ketemu sama macam-macam jenis manusia. Di situ aku merasakan drama-dramanya dari persiapan sampai mulai proyek sampai selesai, bahkan sampai detik ini pun dramanya masih berjalan. Yang aku nggak mau bahas sih dramanya kayak gimana. Tapi meskipun banyak drama, ada musibah, tapi aku bener-bener happy banget. Akhirnya badainya udah berlalu dan akhirnya aku punya tempat yang layak buat aku hidup dan buat bikin konten lagi untuk kalian. In fact, aku udah nyiapin banyak banget konten review-review di draft aku yang udah siap tayang mulai minggu depan dan seterusnya. Jadi, please subscribe dan nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama review-review aku, karena aku udah gemes banget pengen ngasih tahu kalian barang-barang yang aku temuin selama aku hiatus kemarin. Jadi, sampai ketemu minggu depan di video berikutnya.